Ya, jadi untuk sekolah, betul yang disampaikan Mbak Maris, pertama sekolah harus menerima terlebih dahulu kode praregistrasi dari dinas. Nah, kode praregistrasi itu berbeda untuk setiap jenis lomba. Misal sekolah menerima untuk lomba FLS 2N, pada halaman lomba ini silakan klik jenis lombanya, maka akan diarahkan ke halaman login. Di halaman login ini yang perlu dilakukan sekolah adalah praregistrasi di sini. Silakan klik praregistrasi di sini. Nah, nanti pilih daftarnya, pilihannya hanya satu, pilih daftar sebagai sekolah, lalu silakan pilih provinsinya, pilih kabupatennya, pilih kecamatannya, pilih jenis sekolahnya. Masukkan MPSN-nya dan masukkan kode registrasinya sesuai jenis lombanya. Misalnya untuk FLS 2N, masukkan kode untuk FLS 2N. Dan sesuai dengan kabupatennya. Misal kabupatennya ini masuknya itu adalah Kota Depok, jadi masukkan kode registrasi untuk Kota Depok. Nah, di sini sering sekali terjadi kesalahan itu pertama adalah kode registrasi yang tidak sesuai. Jadi misal untuk FLS 2N malah dimasukkan untuk KSN. Lalu yang sering terjadi lagi adalah jenis sekolahnya adalah MI atau MTS, sedangkan ketika memilih jenis sekolahnya SMP atau SD, maka ketika klik submit, muncul keterangan NPSN tidak ditemukan. Jadi pilih jenis sekolah yang sesuai. Jika datanya semua sudah dimasukkan, jika berhasil submit, maka akan masuk ke form registrasi lanjutan. Di sini silakan masukkan datanya. Yang paling penting di sini adalah email. Email di sini boleh menggunakan email pribadi dari koordinator lomba di sekolah ataupun menggunakan email sekolah. Jadi apabila sekolah mengikuti ketiga jenis lomba, itu emailnya harus berbeda, tidak bisa sama. Jadi lalu kesalahan yang sering terjadi adalah ketika memasukkan email ini ada typo seperti titik yang terbawa atau ada huruf angka yang kurang, jadi mohon berhati-hati ketika memasukkan email di sini. Jadi sebelum diklik submit nanti, silakan dicek lagi apakah emailnya sudah sesuai atau belum, apakah ada spasi yang terbawa atau tidak. Jadi jika sukses, maka akan muncul pesan seperti ini, praregistrasi sukses, sebuah email telah dikirimkan ke email Anda. Segera periksa sebelum linknya kadaluarsa. Jadi link ini link untuk membuat password dan mengaktifkan akun. Jadi kalau belum diklik nanti linknya, itu status di dinasnya akan belum aktif, jadi itu bisa dihapus oleh dinas. Nah, Mas Angga boleh ke slide sebelumnya. Tadi Mas Angga kita jelaskan dulu untuk form Ya, silakan. registrasinya ini. Bapak dan Ibu dari sekolah, yang pertama kami akan jelaskan untuk isi formnya. Bapak dan Ibu jika yang pertama itu untuk NIP-nya, jika Bapak dan Ibu dari sekolah yang sebagai koordinator itu berstatus sebagai PNS, maka silakan langsung mengisi NIP-nya. Tapi jika Bapak dan Ibu berstatus bukan PNS, maka boleh mengisi NIP-nya dengan angka 0 saja. Yang kedua, Bapak dan Ibu, untuk nama koordinatornya, yang dimaksud nama koordinator di sini itu adalah orang staf yang diberikan tanggung jawab sekolah untuk mengisi nanti data-data yang ada pada lomba tersebut. Jadi nama koordinatornya itu bisa saja guru, atau mungkin operator, atau mungkin kepala sekolah, wakil kepala sekolah, itu bebas silahkan. Dan yang penting diberi tanggung jawab oleh sekolah untuk mengisi nanti data-data dan juga karya siswa. Itu dia. Yang kedua tadi Bapak Ibu yang disampaikan oleh Mas Angga, mohon berhati-hati untuk email yang diisi. Pastikan sebelum submit dicek dulu emailnya, jangan sampai ada kesalahan. Salah titik, kurang huruf atau angka, mohon dicek lagi bahwa yang diisi di dalam email pribadi ini, emailnya itu sudah benar penulisannya dan juga statusnya aktif, bisa dibuka oleh Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, demikian Mas Angga untuk penjelasan registrasinya ini. Boleh dilanjut Mas Angga? Ya, baik Mbak.
Ya, saya lanjut. Jadi setelah ini silakan cek email. Jadi kalau untuk aktivasi akun itu munculnya hanya satu email, tidak seperti lupa password, bisa beberapa email yang masuk. Di sini ada NPSN, ada nama sekolah. Ini klik link berikut ini untuk menyelesaikan pembuatan akun Anda. Link berlaku sampai ini tahunnya 2021, yang kedua adalah bulan, tanggal, dan ini jamnya. Jadi jika linknya masih berlaku, silakan klik buat sekarang. Jika linknya sudah kadaluarsa, silakan hubungi dinas untuk menghapuskan akun atas nama sekolah Bapak Ibu. Jadi setelah dihapuskan oleh dinas, lalu silakan ulang proses praregistrasi. Nah, ketika buat sekarang, masuk ke halaman ini. Masuk ke halaman buat password baru. Jadi silakan masukkan password baru dan konfirmasi password. Jika sudah, klik submit. Klik submit, lalu silakan Bapak Ibu login sesuai dengan jenis lomba yang praregistrasi tadi lakukan. Jadi username yang dimasukkan adalah email yang didaftarkan tadi di form koordinator, dan password yang dimasukkan adalah password yang dibuat di sini. Jadi saya ulang karena masih banyak pertanyaan di email terkait username-nya apa. Username-nya adalah email yang dimasukkan di sini. Atau email yang Bapak Ibu buka di sini. Nah, jadi ketika ini tampilannya sudah berhasil login. Nah, setelah ini masuk terkait dengan registrasi peserta untuk masing-masing lomba. Jadi di sini ada keterangannya untuk registrasi KSN dan MI diregistrasikan sebagai peserta provinsi, KSN SMP atau MTS sebagai peserta kabupaten kota, sedangkan untuk KSN dan FLS 2N baik SDMI maupun SMP MTS itu sebagai peserta provinsi. Nah, ini berlaku untuk semua jenis lomba. Jadi sebelum mendaftarkan siswanya sebagai peserta, silakan daftarkan terlebih dahulu pelatih atau pembina. Di sini juga banyak laporan terkait dengan ketika input pelatih atau pembina, ketika memasukkan lebih dari 2, itu mengalami time out. Itu silakan dicek lagi koneksi internet dari Bapak Ibu ketika memasukkan datanya. Ini sudah diganti, ini bukan NIP tapi NIK. Jadi setelah masukkan form pembina, lalu silakan daftarkan peserta. Nah, di sini saya contoh pertama itu untuk FLS 2N. Untuk FLS 2N ini kalau misalnya SMP dan SD, maka munculnya adalah tambah peserta by NSN. Sedangkan untuk MI dan MTS itu munculnya tambah manual. Jadi khusus FLS 2N ketika tambah peserta ini, pertama yang akan muncul adalah jenis lombanya, cabang lombanya. Karena ada cabang lomba untuk perorangan, ada kelompok. Misalnya di sini untuk kelompok adalah musik tradisional, kreativitas tari, dan gitar duet. Nah, di sini kalau udah ada beberapa data terisi, silakan pilih pembinanya. Jika pembinanya belum dipilih, maka belum bisa submit. Silakan klik submit kalau sudah pilih pembina. Nah, lalu akan terdaftar seperti ini. Kondisinya ini namanya pada kolom nama, untuk nama grupnya ini masih merah, artinya
jumlah anggota kelompoknya belum memenuhi ketentuan maksimal. Misalnya ini untuk kertas tari maksimal 5 orang. Jadi untuk mendaftarkan anggotanya, silakan klik namanya. Klik namanya diklik, maka akan muncul halaman tambah anggota by NSN, sedangkan kalau untuk MI dan MTS tambah manual. Jadi kalau untuk yang tambah NSN, silakan lakukan pencarian NSN dan lengkapi data yang masih kosong. Sedangkan untuk tambah manual, silakan isikan semua data yang diminta. Nah, ini untuk tambah peserta by NSN. Jadi kalau untuk peserta perorangan, itu ketika memilih peserta perorangan, ketika memilih mohon maaf, sebentar. Ketika memilih peserta perorangan, misal untuk poster dan menyanyi solo, ini maka akan langsung masuk ke halaman ini. Untuk memasukkan by NSN atau untuk tambah manual. Lanjut lomba selanjutnya, Mbak Maris. Oh, ini masih FLS 2N. Jadi untuk FLS 2N itu untuk mengunggah karya, silakan pada kolom aksi ada icon video, itu untuk mengunggah karya. Kalau untuk yang kelompok itu harus terpenuhi lebih dulu anggota kelompoknya, baru akan muncul icon video ini. Jadi jika belum terpenuhi, maka icon video untuk mengupload karyanya belum akan muncul. Nah, lalu berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu kan kita hanya menyediakan 3 link, dan itu pun namanya link media 1, media 2, media 3. Sedangkan untuk tahun ini sesuai dengan kebutuhan setiap cabang lomba, jadi disesuaikan dengan Juknis. Misal ini untuk gitar duet, ada 2 karya yang harus diunggah, link karya yang harus dimasukkan. Jadi silakan masukkan sesuai dengan judulnya. Jadi ini yang diminta adalah link video lagu klasik. Nah, di sini yang harus dimasukkan adalah lagu klasik. Lalu bagaimana jika nanti salah memasukkan? Nah, itu nanti akan disampaikan oleh Mbak Maris. Sampai sini untuk FLS 2N, selanjutnya KOSN. KOSN ini sama untuk SD dan SMP munculnya tambah peserta by NSN, lalu untuk MI dan MTS munculnya tambah manual. Jadi ketika tambah peserta by NSN, dilakukan pencarian NSN, silakan lengkapi data, sedangkan untuk tambah peserta manual untuk MI dan MTS, silakan isikan semua data. Setelah selesai, klik submit, nanti unggah kelengkapan dokumen. Untuk KOSN itu catatannya dokumennya banyak namun dijadikan satu saja. Itu dalam bentuk PDF. Jadi itu diupload, diunggah saja di sini, dan unggah foto. Nah, untuk ID card silakan download di kolom aksi pada icon kartu ini. Ini ada 2 ID card yang terunduh. Pertama, ID card untuk peserta, kedua adalah ID card untuk pembina atau pelatih. Nah, untuk memasukkan karyanya sama seperti FLS 2N, pada kolom aksi icon video diklik, masukkan link karya untuk videonya.
Setelah itu klik submit. Sampai sini untuk KOSN dan yang terakhir untuk KSN. Untuk KSN pun sama, SD dan SMP itu tambah peserta BINSN, sedangkan MI dan MTS itu tambah manual. Karena tidak ada unggah karya untuk KSN ini, setelah mengisikan data, upload kelengkapan, setelah itu selesai. Sampai situ, Mbak Maris. Terima kasih untuk Mas Angga. Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan dan dari sekolah, kami informasikan kembali bahwa materi hari ini itu ada 2 materi. Yang pertama ditujukan untuk Dinas Pendidikan, dan yang kedua ditujukan untuk sekolah yang mengikuti lomba. Nah, kami sampaikan untuk Dinas Pendidikan, untuk yang pertama itu mengisi Google Form terlebih dahulu. Jadi Bapak dan Ibu, Google Form ini hanya ditujukan untuk Dinas Pendidikan, jadi sekolah tidak perlu mengisi. Yang kedua, untuk sekolah yang pertama kali harus dilakukan adalah meminta kode registrasi dari Dinas Pendidikan. Jadi minta dulu kode registrasi untuk KSN terutama, minta kode registrasi dulu dari Dinas Pendidikannya supaya bisa melakukan praregistrasi. Jadi Bapak dan Ibu dari sekolah yang diklik pertama kali itu ada bentar. Ya, oke. Ini tuh nggak ada form absen kan? Ini Mas Angga bisa dilanjut. Ya gimana Mas? Maaf putus tadi. Mbak Maris? Ini sudah kedengaran kah? Iya Mbak Maris. Sudah. Mas Angga? Oke. Ya. Oke, kita lanjut lagi Mas Angga. Tadi ada Bapak dan Ibu, kami mohon maaf ada kesalahan teknis sedikit. Jadi